Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu karya Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan dari kalimat Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Al-Bazzar diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar, atau disebut juga kitab Al-Bahr Az-Zakhar, dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, lan tasa'un nasa bi amwalikum falyasa'hum minkum bastatal wajh. Kalian tidak akan mampu menguasai manusia dengan harta kekayaan kalian, maka hendaklah kalian menguasai mereka dengan wajah yang berseri. Bastatul wajh, wajah yang luas, wajah yang berseri. Di sini lan tasa'un nas, wasi'a yasa'u, yaitu kalian tidak akan mampu menguasai orang-orang dengan harta kekayaan kalian. Walaupun memang kita bisa mempengaruhi orang dengan harta, betul, tetapi tidak secara komplit. Karena pengaruh harta itu sesuai dengan keberadaan ganjaran harta. Jika hartanya tidak dapat atau habis, tidak berharta lagi, maka tidak bisa lagi menguasainya. Ya, jadi kekayaan harta itu menguasai manusia tidak mutlak, melainkan terbatas sekali. Dan bahkan seseorang yang ternyata memiliki follower, pengikut karena hartanya, bukan karena akhlak atau bukan karena kedermawanan akhlaknya, tapi karena banyak uangnya, maka sebenarnya yang manusia yang mendekati ini adalah lintah rata-rata, penjilat, ya. Maka hendaklah falyasa'hum minkum bastatal wajh, maka hendaklah kalian menguasai mereka dengan wajah yang berseri. Taib, atau bibastatil wajh, dengan wajah yang berseri. Maka ini menunjukkan wajah yang berseri itu bisa menawan hati manusia. Tapi kata penulis, tersisa satu hal di sini, yaitu bagi orang yang terlalu banyak tertawa atau banyak tersenyum. Nah, ini kontras, kebanyakan ketawa dan kebanyakan tersenyum. Hendaklah ia tidak berlebihan dalam hal itu, dan hendaknya ia mencela dirinya sendiri terhadap hal itu, sehingga itu tidak mengakar dalam dirinya. Kebanyakan ketawa, kebanyakan senyum jangan sampai mengakar pada diri seorang penuntut ilmu, karena itu akan menurunkan kewibawaan. Ya, kebanyakan jokes, ya, kebanyakan bercanda, selalu setiap kalimat selalu nggak benar gitu loh, menjadi pelawak. Ini kalau mengakar dalam dirinya berbahaya bagi ilmunya dan kewibawaannya. Dan bagi orang yang selalu bermuka masam, lagi menahan diri dari orang lain agar ia berkenan untuk tersenyum, memperbaiki akhlak, dan mencela dirinya atas buruknya akhlak yang ia miliki. Sungguh setiap yang melenceng dari sikap pertengahan adalah tercela. Ya, dikatakan wa kullun hirafin 'anil i'tidali famadhmumun. Setiap sikap yang menyimpang dari sikap pertengahan adalah tercela. Maka sudah seharusnya setiap orang dari kita bersungguh-sungguh dan melatih diri untuk selalu bersikap
tawassut. Tawassut yaitu apa? Ya, pertengahan. Tapi di sini katakan di kitab asli katakan wala budda lin nafsi min mujahadatin wa ta'dib. Ya, artinya sudah wajib bagi setiap orang dari kita untuk mujahadah, bersungguh-sungguh, dan ta'dib, yaitu melatih diri. Melatih diri untuk apa? Untuk bersikap tawassut, bersikap menengah, tidak berlebihan. Demikian perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Nah, di sini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yustahabbu lirrajuli an yaqsuda ila ta'lifil qulubi bi tarki hadhil mustahabbat. Dianjurkan bagi seseorang ketika meninggalkan perkara-perkara mustahabbat, yaitu perkara-perkara yang dianjurkan ini, agar maksud dan tujuannya adalah meraih hati manusia. Lianna maslahat at-ta'lifi fid dini a'zamu min maslahati fi'lin mithli hadha. Karena maslahat yang diraih dari kesatuan hati manusia dalam agama dan beragama lebih agung daripada maslahat perbuatan seperti ini. Kadang-kadang kita perlu meninggalkan suatu sunnah, suatu hal yang dianjurkan kita tinggalkan demi tujuannya ta'liful qulubin nas, untuk melunakkan hati orang-orang. Kadang kita perlu meninggalkan beberapa sunnah bukan wajib, ya, dengan tujuan apa? Ta'lif al-qulub, melunakkan hati manusia, hati-hati banyak orang gitu loh. Ya. Apa contohnya, ikhwan? Coba cari contohnya. Kita lebih memilih meninggalkan sunnah ini dengan tujuan apa? Supaya orang-orang itu bersatu. Apa contohnya, fadhal? Jadi meninggalkan sunnah bukan karena kita benci sunnah atau karena takut sama manusia, tapi untuk meraih maslahat yang lebih besar. Fadhal, apa contohnya? Berpikir keras, masya Allah. Udah kayak mau marah semua. No. Tenang Pak, tenang. Antum beli peci di Ikin bukan? Peci antum beli di Ikin. Dulu dia jualan peci ini soalnya. Apa contohnya, kawan? Meninggalkan hal yang sebenarnya sunnah ini dianjurkan, Rasulullah melakukannya, tapi kita tinggalkan supaya manusia itu bersama-sama gitu loh. Anda kasih contoh dah sebagai pembukaan. Membatalkan saum ketika bertamu ke rumah orang. Taib, ya, boleh, ya, bisa Pak. Saum sunnah, iya, saum sunnah. Walaupun apa hukum? Ya, sebelum kita lanjut, ini contoh yang bagus. Apa hukum membatalkan puasa sunnah ketika kita berada di jamuan? Saat kita bertamu atau berkunjung atau kewalimahan. Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh membatalkan saum walaupun sunnah. Pendapat pertama, ya, karena amalan itu ketika sudah dilakukan dan tidak ada darurat untuk membatalkannya, maka tidak boleh dibatalkan. Tapi pendapat kedua, wallahu alam, boleh jika dimaksudkan dengannya hal yang lebih bermaslahat, yaitu tadi untuk ta'lif qulubin nas, yaitu melunakkan hati orang-orang dan membuat orang tidak suudzon sama kita atau membuat orang legowo dengan kita, senang dengan kita. Maka itu boleh, itu jazakallahu khair, ahsantum. Rasulullah SAW sholat Isya kadang-kadang agak malaman dikit, betul nggak? Bisa sampai jam 9 kalau sekarang diukur jam 9 gitu. Di via waktu Indonesia, ya. Baik. Kita ini pernah nggak sholat berjamaah di masjid-masjid ditangguhkan? Jam 9 baru imam datang sholat berjamaah. Enggak pernah, Pak. Pernah apa, Pak? Di Muhajirin. Ada yang datang, Pak? Ada, waktu itu ada kajian. Enggak, bukan itu maksudnya. Enggak, itu beda lagi, begitu beda. Kalau ada kajian, ya.
Di Bina Lindung juga 8:30. Iya. Diabet juga. Ya udah kita cari contoh lain dah, kayaknya semuanya salah nih kayaknya. Misal di masjid selain yang tadi disebutin. Bukan karena kajian, bukan karena kajian. Karena Rasulullah dulu bukan karena kajian, jam segitu bukan karena kajian. Bukan safar juga. Di waktu bermukim Rasulullah SAW. Pokoknya jangan cari alasan lah Pak. Kajian, safar, enggak, alasan ditolak semua. Sebentar belum, kita masih ini. Sebentar Pak, habis ini nanti insyaAllah. Jadi Rasulullah kadang sholat jam 9 misalnya, jam setengah 10 atau sekitar itu sunnah ketika itu. Sampai sekarang bisa jadi sunnah. Tapi kenapa banyak orang meninggalkannya? Kenapa? Karena lebih melihat maslahat berjamaah. Ya enggak? Sekarang kalau misalnya di masjid umum, masjid biasa, udah waktunya isya nih, enggak sholat, timer dicuekin, udah 8 menit timer, enggak ada komat. Orang pada nunggu tuh. Ya. Nih, imamnya kenapa enggak datang nih? Ya. Ditunggu sampai jam 8. Akhirnya mereka sholat sendiri enggak? Sholat sendiri, ada yang baru pulang kerja, ada ini kayaknya imam enggak datang. Ternyata ada kabar imam baru datang, insyaallah kalau semua udah kekumpul jam 9. Kekumpul enggak kira-kira? Kekumpul di rumah masing-masing. Enggak bakal mau ngumpul Pak. Orang zaman sekarang kan kesibukannya berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Maka meninggalkan sunnah ini demi apa? Demi kaum muslimin bersatu. Sholat berjamaah isya di awal waktu terus gitu loh. Itu. Tadi Bapak bilang apa? Contohnya Pak? Katakanlah meninggalkan kajian sunnah. Kita mengikuti kerja bakti atau acara bersama di lingkungan. Iya, bisa meninggalkan kajian sunnah, ya, meninggalkan sholat duha, ya. Kerja bakti atau acara bersama. Iya. Demi acara RT kerja bakti atau acara bertetangga gitu ya. Ya, jazakallah khair. Benar, sahih. Ya, karena maslahat pada momentum itu, pertama itu maslahat lebih besar, karena untuk umum juga. Ta'liful qulub dengan kehadiran kita sehingga kita dianggap ada gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua juga itu kan momentum jarang-jarang Pak ya. Kan enggak mungkin kerja bakti tiap pekan, enggak mau orang-orang. Inilah mumpung ada kegiatan kerja bakti ini ya. Kajian hari Ahad kajian, Ahad 2 udahlah enggak apa-apa walaupun misalnya tabligh akbar cari nanti besok juga Senin kajian di sate santri kan bisa gitu ya. Iya. Ahsan ta. Yang lain meninggalkan suatu sunnah. Kalau salat subuh di kampung orang, mereka kunut atas kita tidak kunut. Ini pertanyaan atau kita meninggalkan sunnah kan? Meninggalkan Iya. sunnah. Kunut. Kita tidak kunut. Iya. Demi kemaslahatan siapa? Kebersamaan. Bapak nanya Pak. Bapak nanya sebenarnya bukan menjawab kan? Bukan mau jawab ya. Oke. Jadi gini, menurut Pak kata Bapak bilang meninggalkan kita nggak kunut kan? Kenapa kita nggak kunut? Nah itu dulu jawab dulu itu. Kita nggak kunut karena Kebersamaan. Bapak mengikuti jemaah umumnya kunut nggak Pak? Oke. Kita nggak kunut demi kebersamaan. Itu perpecahan Pak jadinya bukan. Sepertinya nggak bersama Pak. Iya, Bapak jangan terlalu lucu Pak, nanti kalau batuk nanti nggak terpingkal-pingkal kesianan, tuh kan. Jadi kebalik Pak, Bapak kebalik. Gini, gimana caranya ya? Ada orang yang menganggap kunut subuh itu sunnah, betul nggak? Oke. Ini sekarang di masjid biasa masjid sunnah. Enggak pakai kunut subuh kan biasanya. Nah ini ada fulan, dia menganggap kunut subuh itu sunnah. Oke. Terus dia sholat. Ya. Nah orang-orang kan enggak kunut kan? Dia meninggalkan kunut sendirian. Enggak saya enggak kunut. Supaya tidak
terjadi fitnah dan demi maslahat kebersamaan. Karena heboh. Iya, nah itu baru benar contohnya Pak. Tadi Bapak contohnya kebalikmu. Saya tahu maksudnya, cuman tadi kebalik gitu loh. Iya, adapun tadi orang pada kulit subuh, dia menghadiri kulit subuh demi persatuan, ini kebalik ya. Ini bukan persatuan, malah jadi orang-orang, wah dia nggak kunut sendirian gitu kan. Ya. Tapi dia nggak kunut karena apa? Menganggap kunut itu bid'ah. Kunut subuh apa? Menganggap kunut subuh rutin itu bid'ah sehingga dia tidak mau ikutan. Ini berarti justru dia menghindari bid'ah, bukan persatuan, menghindari bid'ah. Jadi itu kasus lain lagi. Ya tapi tadi yang Bapak maksud saya tangkap, Anda tangkap dan kita benerin, alhamdulillah. Ada lagi ikhwan jemaah, meninggalkan suatu sunnah demi maslahat kebersamaan, ta'liful qulub. Tapi ta'liful qulub yang dibolehkan ya. Meninggalkan sholat sunnah duha demi minum khamr bareng, ini enggak. Ini enggak boleh. Ada lagi enggak? Anda merasa kayaknya ada di antara antum yang dapat ide, cuman malu, takut dibully. Keluarkan. Anda firasatan itu ada sebenarnya, ada di antara antum, tapi enggak tahu siapa ini orangnya. Makin Anda paksa, makin kesulitan untuk mengeluarkan ya. Ya udah ditahan aja. Nanti keluarin di ini aja. Setelah kajian aja. Pak ini datang Pak Saiful datang Pak? Enggak datang. Lagi pray ya. Lagi pray, berdoa, pray ya. Sebagaimana Nabi SAW meninggalkan pembangunan Ka'bah demi menjaga kesatuan hati manusia. Dan sebagaimana pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap Uthman yang menyempurnakan rakaat salat ketika safar. Namun ia sendiri, Ibnu Mas'ud, setelah itu salat di belakang Uthman dengan menyempurnakan rakaat salat. Lalu ia berkata perselisihan atau perpecahan itu buruk. Ya, jadi Ibnu Mas'ud itu berpendapat ini lagi safar, lebih afdol kita mengqasar. Ya, paham enggak jemaah? Ibnu Mas'ud bilang, ini Uthman pemimpin ketika itu. Ibnu Mas'ud mengingkari keputusan Uthman. Jangan ya Uthman, jangan ya Khalifah. Kita lagi safar, diqasar aja. Itu lebih afdol, gitu kan. Tapi Uthmannya pengennya apa? Itmam, menyempurnakan rakaat 4 gitu dalam salat asar. Atau dalam salah satu salat yang 4 itu, yang 4 rakaat. Tapi Ibnu Mas'ud kan akhirnya jadi makmum kan? Meskipun Ibnu Mas'ud itu idenya adalah 2 rakaat aja, tapi ya demi persatuan umat, maka beliau ikut dengan Utsman 4 rakaat. Maka apa kata Ibnu Mas'ud kemudian? Al-khilafu syarr. Perselisihan, perbedaan itu buruk. Ya. Kemudian dia juga berkata, ya, dia di sini siapa ikhwan? Ibnu Taimiyah, ya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyukai ketika seseorang yang salat mengimami suatu kaum yang mana mereka tidak berkunut dalam salat witir. Mereka tidak menginginkan kunut itu pada imam mereka agar orang itu tidak mengucapkan doa kunut pada witir demi menjaga persatuan mereka. Faham gak di sini? Bagaimana bahasa Arabnya? Wa qad istahabba Ahmadu aidan liman shalla biqaumin la yaqnutuna bil witr. Wa aradu min al-imam alla yaqnut li ta'lifihim. Jadi Imam Ahmad berpendapat, dari siapa yang menjadi imam? Dia jadi imam di suatu kaum ini enggak biasa kunut witir. Bukan kunut subuh, beda. Kunut witir berarti kunut witir pas tarawih. 3 rakaat. Nah, biasanya di kaum ini, jemaah masjid ini enggak biasa pakai kunut pas witirnya. Ya enggak? Paham ya jemaah ya? Dan kaum ini kan udah biasa enggak kunut witir, udah biasa nggak kunut witir, maka mereka tuh pengen imam jangan kunut witir. Maka imam di sini sebaiknya jangan kunut witir, walaupun imam ini berpendapat
Ya kunut witir itu bagus. Paham ya di sini ya? Supaya apa? Imam meninggalkan kunut witir li ta'lifihim, untuk melunakkan hati jemaah. Faqad istahabba tarkal afdali li ta'lifihim. Imam Ahmad menganjurkan, menyukai untuk meninggalkan sesuatu yang lebih utama demi apa? Persatuan hati manusia. Ya, begitu. Ya supaya enggak jadi perselisihan lah, dah. Makanya dia enggak ikut, enggak kunut witir, padahal ya dia lebih suka kunut witir. Jadi udah kepentingan kebersamaan aja. Begitu. Gimana Pak? Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Karena kan di wilayahnya Ahmad. Ya. Imam yang 4 salah satunya itu. Imam Syafi'i kan penganut kunut. Pada saat beliau mengimami di daerahnya Kunut apa Pak? kunut subuh. Enggak, kita bicara kunut witir Pak. Sama seperti hampir meninggalkan. Oh, enggak tahu kalau itu. Tapi ini yang kita bahas kunut witir. Kunut witir beda dengan kunut subuh. Ya. Kunut witir itu kunut di salat witir yang terakhir. Tarawih. Kalau kunut subuh ya di subuh hari. Taib, dan dari sini nampaklah alasan kaum salafus saleh terkait perbuatan mereka yang meninggalkan amalan sunnah dengan meninggalkan amalan sunnah, bukan amalan wajib. Ya. Meninggalkan amalan sunnah demi suatu maksud agar orang jahil tidak meyakini bahwa hal itu termasuk yang wajib. Kenapa Rasulullah SAW ketika itu meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan? Ya, enggak sholat tarawih di akhir hayatnya, sholat tarawih ditiadakan di masjid sendiri aja. Supaya apa? Supaya umat tidak menyangka bahwa sholat tarawih itu wajib untuk setiap orang di setiap bulan Ramadan. Melainkan sholat tarawih itu sunnah. Kadang-kadang tokoh agama juga berhak begitu, meninggalkan sesuatu yang biasanya dilakukan karena itu sunnah, meninggalkan sesekali supaya jemaahnya menganggap oh ini nggak wajib ternyata, gitu loh. Ya, itu pendidikan ya. Taib. Kemudian berkata yang jelas sedapat mungkin. Ya, berkata yang jelas, khususnya kepada orang yang awam. Ya, di sini katakan wuduhul kalam, jelasnya omongan supaya bisa dipahami dengan kalimat dan pembahasan yang jelas, khususnya pada orang awam, dan menghindari penggunaan ungkapan yang membingungkan dan istilah asing wal mustalahat al-gharibah. Hindari penggunaan ungkapan yang membingungkan, frase-frase yang membingungkan jemaah atau istilah asing. Nah, adapun istilah asing, maka ini dikembalikan ke konteks jemaahnya. Kalau jemaahnya adalah penuntut ilmu yang akan fokus di ilmu, maka guru, ustadz, dosen hendaknya membiasakan menyebutkan istilah-istilah dan terminologi atau istilah di bidang tersebut. Walaupun awal-awalnya nggak tahu para jemaahnya yang penuntut ilmu, tapi lama-lama terbiasa dan mulai memahami makna dari istilah-istilah itu. Adapun kalau kepada kalangan awam yang mana mereka ngaji itu untuk beramal, atau mereka ngaji untuk melihat akhlak gurunya, atau mereka ngaji untuk mencari keberkahan waktu atau keberkahan majelis, atau mereka ngaji untuk duduk-duduk aja, maka jangan gunakan istilah-istilah asing yang membuat kalangan awam ini bingung ini apa artinya gitu. Seperti misal di khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu hendaknya tegas, lugas, jelas, dan tidak memakai istilah-istilah yang hanya penuntut ilmu khusus yang mengetahuinya. Jangan. Karena tujuan dari khutbah Jumat semua kalangan agar paham gitu loh. Makanya lantang. Kalau misalnya khutbah Jumat dengan istilah usul fikih yang berat-berat, itu bingung orang. Ya. Jadi kita harus mengembalikan hukum secara istishab. Dan di antara hukum-hukum fikih itu memang harus ada pengkiasan yang di situ harus terjadi tahqiqul manat. Iya. Oleh karena itu kita ini hendaknya bertaklid dan bahwasanya ijtihad itu sudah tertutup. Nah, bingung apaan sih?
Bro, ngomong apaan sih itu Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi istilah-istilah seperti itu hindari ya untuk orang awam. Baik istilah Arabik atau istilah lainnya. Kadang-kadang supaya keren-kerenan pakai istilah English. Ya. Pakai istilah English dan jemaahnya jemaah desa di suatu kaum, di suatu desa gitu. Ya nggak ngerti. Orang bisa ngebajak sawah kok diajak ngomong bahasa Inggris. Yang akhirnya si ya. Narasi, solusi. Nah, itu gampang. Tapi kalau udah degradasi, frekuensi, apalagi by the way, aku by the way Pak, khutbah nggak ada by the way Pak. BTW, saya lagi OTW nih, gimana? Istilah-istilah asing ini kalau untuk penuntut ilmu dan ustadz atau gurunya ini memang memaksudkan untuk mempopulerkan istilah ini kalangan tulabul ilm, maka ini terpuji. Ya, tapi untuk kalangan awam enggak. Tapi karena kenapa di sini dapat mungkin berkata jelas khususnya kepada orang awam dan hindari ungkapan yang membingungkan dan istilah asing, karena demikian itu termasuk hal yang dapat dicerna oleh pemahaman mereka. Kalau misalnya istilah yang mudah gitu, mudah dipahami mereka, maka yang utama adalah dengan menurunkan gaya bahasa sedapat mungkin sehingga dapat membantu mereka dalam memahami tujuan dan maksud perkataan tersebut. Ana dulu sering dikomplain sama ummahat, sama ibu-ibu, Ustaz, kalau kajian jangan cepet-cepet lah. Ya, Anda protes kemudian. Coba kalau misalnya yang isi kajian Ustaz Firanda, kalian nggak bakal protes. Ustaz Firanda perasaan cepat juga bahasanya, tapi nggak ada ibu-ibu yang protes, gitu. Ya, tapi ternyata anak sekarang paham. Oh iya juga, ibu-ibu nggak bisa dicepet-cepetin, kecuali kalau belanja di Shopee cepet itu. Tapi kalau misalnya kajian, susah, ibu-ibu nggak bisa. Karena apa? Mereka pertama menyerap, beda sama kita, Pak. Kita itu asal masuk aja lah, gitulah. Tapi mereka tuh menyerap pelan-pelan, ditalkin gitu, sukanya gitu. Terus karena banyak dari mereka nulis. Kalau kita kan ikhwan, boro-boro nulis. Nulis enggak, bawa buku enggak, padahal ada di rumah bukunya. Nyatet enggak, melongo iya, ditanya lebih melongo lagi. Ikhwan, ibu-ibu itu lama catat. Panjang. Satu kajian bisa 5 halaman itu, rajinnya Masya Allah itu. Iya. Tapi kalau ditanya, bentar Ustaz, mana ya jawabannya ya? Bu, saya nanya di luar pelajaran gitu, nggak ditulis tadi. Berarti dia sendiri nggak ngerti yang dicatat ibu-ibu itu. Beneran? Kalau antum nggak percaya, antum jadi ibu-ibu deh. Ya. Jadi kepada ikhwan, kepada bapak-bapak, dengan kepada ibu-ibu itu beda. Perlakuannya, pembahasannya juga beda. Pembahasan dan pembahasannya juga harus beda. Jangan pembahasan yang biasa dipakai laki-laki jangan dibawa ke perempuan, sensitif mereka. Bisa-bisa nggak diundang lagi nanti, gitu kan? Ya. Pelan-pelan. Jadi ibu-ibu begini, pelan-pelan, lembut gitu. Lama-lama lembut gitu sampai menyentuh hati mereka. Suka itu mereka tuh. Iya. Misalnya kalau ikhwan kita bilang karena demikian itu termasuk hal yang dapat dicerna oleh pemahaman mereka, itu kan antum masuk. Ibu-ibu dibacaan kayak gini, aduh Ustaz, kecepatan Ustaz, harus pelan-pelan. Karena yang demikian itu termasuk hal yang dapat dicerna oleh pemahaman mereka. Gitu. Apalagi dengan mimik muka gitu. Dan ada layar gede terus ngeliat Ustaz. Itu suka, ibu-ibu suka kayak gitu. Ya. Maka segmen ini beda-beda nih antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ya. Tujuannya apa sih hal kayak ini? Supaya lebih jelas. Karena ibu-ibu kadang-kadang kalau kita ngomong cepat, nggak jelas buat mereka. Tapi kalau kita gibahin orang dengan cepat mereka. Iya. Mumpung nggak ada ibu-ibu. Iya. Atau kalau ada ibu-ibu ngomong tentang tetangga, tentang orang lain, cepat. Makin bisik makin pelan itu
semakin masuk ke hati. Pokoknya ibu-ibu, makin kecil volumenya, makin besar dosanya. Bener gak Pak? Tadi ngomong biasa, tiba-tiba lagi gibah ini. Gak mungkin lagi transfer ilmu ini, pasti gibah. Gak mungkin lagi ngeluarin dalil, pasti lagi gibah. Karena ternyata pembahasan, terus kemudian intonasi, volume itu ternyata berpengaruh, ya. Nah ini juga diantara yang dimaksud di sini jelas. Karena jelas itu didapat oleh orang dengan cara mantik atau dengan cara nutqnya yang jelas. Itu. Ada jelas bagi sebagian orang dengan cara suaranya lebih tinggi. Ada jelas bagi sebagian orang dengan frasenya yang maklum, yang bisa dipahami. Ada jelas bagi sebagian orang yaitu istilahnya jangan yang jelimet. Jangan yang ribet, istilah Inggris, Arabik, enggak, istilah Indonesia aja, ada yang gitu. Ada yang jelas pelan-pelan Mas, ada yang gitu. Jadi jelas di sini ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Tapi tujuannya sama, yaitu supaya paham. Al-Asma'i rahimahullah berkata, dahulu apabila aku mendengar Abu Amr bin Al-A'la berbicara, aku menyangka ia seorang yang tidak mengetahui apa-apa. Ia berbicara dengan perkataan yang sahl. Perkataan yang sahl. Ini kalau diterjemahan gak enak, perkataan yang mudah. Sahal itu apa sahal? Hah? Gini loh, paham? Ya, perkataan yang sahal di sini perkataan yang mudah. Maksudnya perkataan yang mudah, perkataan yang mudah dipahami, perkataan yang kayak bahasa sehari-hari gitu loh. Paham enggak coba? Nih, dahulu kalau saya mendengar Abu Amr bin Al-Ala, siapa Abu Amr bin Al-Ala itu siapa? Beliau adalah seorang guru sastra dan bahasa Arab. Kan umumnya gini Pak, kalau dia guru sastra, mestinya kan pakai istilah-istilah yang tinggi gitu loh. Ya. Kalau dia pakar usul fikih, mestinya kalau ceramah tuh istilah-istilah usulnya keluar gitu loh. Kalau dia pakar muamalat, mestinya istilah-istilah banking, istilah ini itu keluar semua, yang bikin orang tuh nih pakar nih. Padahal yang dengar nggak ngerti apa-apa. Tapi ternyata Abu Amr bin Al-Ala ini walaupun tinggi martabat keilmuannya, tapi kalau ngomong itu kayak orang biasa lagi ngomong dan kita paham gitu loh. Ya. Kalau aku mendengar Abu Amr berbicara, aku menyangka ia tuh orang yang nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak orang awam lagi ngomong soal ilmu ini, tapi kita paham dia ngomong apa gitu loh. Gitu loh. Paham nggak Pak nih? Kadang kan kita nih kalau belajar, kita tuh butuh sosok guru yang agak ngejelimet dikit supaya kita tuh mengagumi dia. Ini orang ilmu nih karena pasti banyak ilmunya. Buktinya bahasanya susah gitu kan. Kadang-kadang sebagai dosen tuh kayak gitu. Ya. Pakai bahasa istilah-istilah ini, istilah itu, istilah ini, istilah itu. Ya, mungkin untuk mendidik kita. Tapi kadang-kadang murid jadi bingung, enggak paham gitu loh. Dan murid sekarang kadang-kadang udah ada Google tapi enggak mau nyari artinya apa gitu. Jadi bertahan dengan kebodohannya. Ada beberapa guru yang dia guru besar, menguasai ilmu, tapi untuk menawarkan, menghantarkan ilmu ini ke orang-orang itu dengan bahasa yang sangat ringan dan mudah dipahami. Justru yang seperti yang lebih faqih tentang ilmunya dibandingkan umumnya orang berilmu. Dan kalau antum perhatikan ulama, ya kalau antum bisa bahasa Arab afwan ya, kalau antum sering menyimak atau membaca kitab-kitabnya, ulama yang punya kepiawaian dalam masalah ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dibandingkan umumnya ulama lain. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sebenarnya kitab-kitabnya sangat mudah karena memang bahasanya di kitab-kitab tebalnya beliau itu rata-rata adalah hasil tafrigh tulis ulang oleh murid-muridnya dari durus kajian rutinnya beliau. Bukan beliau nulis sendiri, enggak. Yang beliau nulis sendiri itu beberapa kitab-kitab yang kecil kayak Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah, kayak Mustalah Hadits, kitab Usul Fiqih, Al-Usul min Ilmil Usul. Beberapa kitab kecil. Ya. Namun kitab-kitab besar Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim, Syarah ini Syarah Wasithiyah itu Syarah Wasithiyah 1 jilid tebal atau dan yang 2 jilid. Tapi
Itu hasil rekaman pelajaran beliau, dars ta'lim beliau. Dan kalau kita buka kitab-kitab, kita dapatkan pembahasan atau penjabaran beliau itu sangat-sangat mudah, enak, tertata. Padahal itu beliau mengajar loh, bukan nulis. Kalau nulis kan butuh pemikiran. Enggak, beliau menyampaikan, tapi betul-betul bagus. Ini ulama yang Masya Allah, Syekh Utsaimin itu rahimahullah. Ya. Sampai di mazhab Hanbali itu ada banyak kitab-kitab mazhab Hanbali. Dan ulama-ulama Hanabilah sekarang itu banyak yang mengambil faedah dari kitab namanya Asy-Syarah Al-Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Ya. Penjelasannya Syekh Utsaimin terhadap matan Zad Al-Mustaqni' itu sekitar berapa belas jilid lupa ya. Tapi itu ringan, mudah dan enak dibaca. Padahal itu ilmu yang cukup berat fikih, tapi faedahnya itu sangat syarat dan contoh-contoh permisalan dari Syekh Utsaimin itu sangat enak dibaca dan real gitu loh, enak gitu. Ada ulama seperti itu. Ada ulama yang seperti itu, yang ilmu ini aslinya berat, tapi disampaikan oleh ulama ini jadinya ringan. Orang jadi jadi tahu gitu loh. Namun ada beberapa ulama dan kebanyakan ulama yang membuat kitab-kitab matan tahu nggak matan juga? Kitab-kitab kecil dan dia untuk dihafal kayak matan Abi Syuja, ya, usul salasa masih ringan. Kitab-kitab matan fikih dan usul fikih rata-rata itu susah. Susah di sini apa? Ada beberapa kalimat-kalimatnya yang memang harus dipelajari benar-benar. Beda dengan kitab-kitab panjang seperti kitabnya Syekh Utsaimin. Ala kulli hal, kadang ada sebagian guru yang dia tuh pinter banget justru karena menguasai ilmu itu, jadi memproduksi ilmu itu mentransfer ilmu itu kepada orang karena dia nguasain, jadi bisa mudah keluarnya, enak. Orang tuh jadi paham, yang tadinya jelimet jadi paham. Ilmu waris itu gampang nggak? Ya gampang susah ya. Udah ngajarin ke orang ya susah juga, kadang rumit. Kalau nggak nguasain ilmu waris, antum jelaskan ke keluarga orang, bingung mereka. Tapi kalau antum punya khibrah di ilmu waris dengan skemanya gini, semakin antum nguasain, sebenarnya semakin bisa antum menjabarkannya dengan mudah. Begitu, ikhwan. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang yang ngejabarinya tuh jelimet. Bisa jadi dia ilmunya banyak tapi jelimet sehingga orang-orang gak ada yang paham. Boleh jadi karena apa? Karena kurang ikhlas. Itu bisa menjadi penyebab untuk membuat ilmu itu semakin rumit. Padahal dia kuasain itu. Menjadi rumit karena tidak ikhlas. Jadi rumit kalimatnya. Ya, di antara contoh berlebihan dalam berbicara adalah riwayat yang terdapat dalam biografi Hisham bin Amr al-Maftuhi, bahwa ada seseorang yang ingin menanyakan Hisham tentang usianya Hisham. Ada orang datang kepada Hisham. Dia pengen nanya tentang usia Hisham berapa. Maka orang itu berkata, berapakah engkau menghitung tahun? Hisham bin Amr menjawab, dari 1 sampai lebih dari 1000. Maksudnya gini, jadi orang itu nanya pertanyaan, pengen nanya usia antum berapa. Tapi dengan pertanyaan apa? Engkau menghitung tahun berapa? Itu kan aneh pertanyaannya. Orang jadi mahamnya, saya menghitung tahun dari 1 sampai lebih dari 1000. Wah, orang itu berkata, enggak, bukan itu yang saya inginkan. Berapa banyak sin yang engkau miliki? Sin itu bahasa Arab. Bukan sin bahasa Inggris, itu dosa artinya. Sin ini ada 2 makna. Ya. Makna pertama untuk gigi. Makna kedua tahun. Ya. Jadi kalau antum misu-misu ya, kesel, sinuka gitu. Apa artinya? Gigi. Ya, sin. Nah, di sini dia nanya, enggak, saya bukan maksud itu. Berapa banyak sin yang engkau miliki? Maka Hisham menjawab,
32 gigi, 32 sin. Ya. Maka dia berkata lagi, berapa tahun yang kau miliki? Gitu. Mulai bertanya lebih jelas, berapa tahun yang kau miliki? Tapi ini juga pertanyaan yang kurang jelas gitu loh. Maka Hisham menjawab, tahun itu bukan milikku, semuanya milik Allah. Ribet kan jadi? Orang itu berkata, apakah sinmu? Ma sinuk? Apa sinmu? Maka dia menjawab, Hisham menjawab, sinku terbuat dari tulang, masih memahami sebagai gigi gitu loh. Maka ia berkata, anak siapakah engkau ini? Maka Hisham menjawab, anak seorang ibu dan seorang ayah. Orang itu berkata, berapakah yang datang atasmu? Apa coba? Maka Hisham menjawab, jika sesuatu datang atasku, niscaya akan membunuhku. Tadi maksudnya kalau ada sesuatu yang datang atasku, pasti mati saya ditimpa gitu. Maka iya kesel nih orang nih, celaka engkau. Lalu gimana saya harus tanya gitu kan? Maka Hisham menjawab, katakanlah berapa lama engkau telah menghabiskan usiamu kan? Maksudnya berapa usiamu kan gampang gitu loh. Orang nanya kok ribet gitu loh. Nanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersayap, yang membuat orang tuh paham lain gitu loh. Misal Anda tanya, nama antum siapa? Antum alisnya gitu banget kayak marah mana ya? Mas Suryo, Mas Haris. Apa kabar antum yang tidak bertanya tentang kabar ana? Coba. Apa kabar antum yang tidak bertanya kabar ana? Tuh kan antum makin gini kan. Apa kabar antum yang tidak bertanya kabar ana? Jawabnya gimana? Enggak. Coba jawab. Apa kabar antum yang tidak bertanya kabar ana? Emang dia kayak gitu, emang dia sama Ustadz kayak gitu dia. Kayak gitu, dari sore kayak gitu dia. Apa kabar antum yang enggak nanya-nanya kabar ana? Enggak, Hisham enggak jawab bingung, dia jawab. Siapa jawab? Jawab aja. Kenapa ana enggak ditanya kabarnya? Kan keki kan dia apaan sih gitu kan? Kayak Hisham gitu juga gitu. Ini orang nanya apaan sih? Pertanyaannya bersayap gitu, kayak ada perasaan apa gitu. Ya kan? Kalau Anda tanya juga ke siapa di antara antum, Bang Win misalnya. Berapa jumlah cucumu kakekmu dari ibumu? Ini jawaban dengan akidah asma wa sifat yang bagus ini. Masya Allah, susah ngomong kayak gini susah. Awas nanti kalau antum nanya ke anak judulnya apa Senin besok, anak bilang wallahu alam judulnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata mengomentari Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata mengomentari tentang pembebanan. Pembebanan ini takaluf maknanya. Takaluf itu kalau bahasa apa ya? Bahasa Jawa itu atau maksa gitu loh, apa ya? Kebangetan, ngoyo ya. Apa takaluf? Ngoyo dah. Kebangetan, maksa banget sih gitu, maksa. Ya. Jadi tasyadduq, takalluf, berlebihan, kebangetan gitu. Maka kata Az-Zahabi inilah puncak dari apa yang ada pada orang-orang yang dangkal ilmunya. Kadang orang yang dangkal ilmunya itu ungkapan dan celotehannya nggak berguna di sisi Allah. Tapi dia tuh merasa bahwasanya ini kalimat tuh pinter dan juga
cerdas gitu loh, ngiranya gitu. Padahal nggak dipahami sama orang-orang. Ini biasanya ahli kalam, kalau antum lihat, ahli kalam, ahli filsafat. Ngomongnya tuh seolah-olah ya muter gitu. Orang jadi mikir, dalam nih. Oh, nih baru kalimatnya dalam nih. Mari kita renungkan. Nggak dapat apa-apa. Ya, misalnya Ar-Rumi berkata, fihi ma fihi. Apa artinya fihi ma fihi? Di dalamnya adalah, di dalam sesuatu itu adalah apa yang ada di dalamnya. Coba antum pikirin, Pak. Wasting time kan? Habis waktu antum, fihi ma fihi. Di dalamnya adalah ada sesuatu yang di dalamnya. Ya udah gitu-gitu aja. Sama kayak misalnya kita supaya pemikiran itu dalam kita. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau sujud padanya? Kalau dipikir-pikir kalimat ini falsafi banget gitu, seolah-olah puitis, berfilsafat dan dalam. Padahal kalau dipikir-pikir, jika surga dan neraka tidak pernah ada, ini aja udah salah. Karena antum mengandaikan sesuatu yang mustahil. Surga dan neraka jika tidak pernah ada, enggak mungkin, pasti ada. Ya enggak, Pak? Kenapa, Pak? Nah, ini lagi nih, ini mulai, Pak. Anda juga bingung, Pak. Antum orang tua, Pak. Jadi Anda bully enggak enak ini. Ya, tapi ini kenapa ada? Nah, ini bingung, Pak. Ini bingung. Itu lanjutan pemikiran. Ya benar-benar, Pak Win. Anda jawab wallahu a'lam bishawab, Pak. Ya. Kenapa ada? Ya udah, wallahu a'lam bishawab itu aja, Pak. Susah. Ya. Itu baru saya dapatkan pertanyaan itu dari sore. Oh gitu, Pak. Iya, dari orang di satu masjid. Masya Allah. Terus dia nanya, jika surga dan neraka nggak pernah ada? Kenapa, apa? Kenapa ada artinya? Iya, bingung, Pak itu. Terus Bapak juga nanya ke anak juga kayak gitu? Enggak, awal-awalan. Iya. Bang Win. Iya. Karena jawab di sana wallahu. Iya benar. Berarti Bapak sama Bang Win satu nafas. Alhamdulillah. Bagus. Iya, cukup aja wallah alam. Udah, bahkan emang gak usah diladenin, Pak, orang kayak gitu, Pak. Iya. Oke, kita azan sebentar, terus kita lanjut nanti insyaallah sedikit. Percakapan Hisham dengan orang yang pengen nanya tentang usianya tadi, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama membingungkan. Ya, orang yang bertanya pertanyaannya dengan istilah yang atau pembahasan yang bersayap, ya. Hisham juga sebenarnya tahu maknanya, cuman diulur-ulur terus gitu loh. Jadi sama-sama ribet. Kalau yang ribet cuma seorang doang itu mending. Kalau dua-duanya itu nggak ada habisnya itu. Ya. Nah di sini sebenarnya sama-sama tercela. Tapi Az-Zahabi itu lebih mengomentari ke Hishamnya, karena Hisham ini dikenal sebagai orang berilmu, harusnya nggak mempersulit kayak gitu. Ya. Nah di sini katakan Imam Zahabi tadi apa? Inilah puncak dari apa yang ada pada orang-orang yang dangkal ilmu. Jadi orang yang sebenarnya dangkal ilmunya, ya, itu berjubah seolah-olah dia banyak ilmunya, merumitkan masalah dan menyangka bahwasanya kerumitan ini adalah suatu ilmu yang tinggi yang tidak difahami oleh orang awam, padahal diri sendiri belum tentu juga paham. Gitu. Ungkapan dan celotehan yang tidak berguna di sisi Allah. Mereka mengubah perkataan dari tempat yang semestinya dari dahulu sampai sekarang. Kita berlindung pada Allah dari ilmu kalam dan para pelakunya. Nah ini di sini Hisham adalah salah seorang dari kalangan imam Mu'tazilah. Di kalangan Mu'tazilah dia imam, tapi bahasa yang jelimet. Dan hal yang sebenarnya sudah dia tahu, dia tinggal jawab dengan mudah, dia persulit lagi. Dan orang yang nanya tadi juga jelimet juga. Jadi jangan-jangan orang juga
Mu'tazilah juga jangan-jangan, jadi sama-sama rumit. Dan memang sebagian dari Mu'tazilah itu merumitkan bahasa. Kelihatannya memang pinter, tapi cuma segitu aja, nggak memberikan faedah iman yang tinggi. Ada seorang dari kalangan Mu'tazilah, dia cadel, nggak bisa ngomong ro. Maka di satu khutbah dia khutbah, itu dalam seluruh kalimat dari awal sampai akhir khutbahnya tidak ada huruf ro-nya. Bisa tuh dia kayak gitu, saking pinternya. Tapi bisa mengagumkan menghindari huruf ro dalam semua khutbahnya. Coba antum sekarang bisa nggak? Jangan ke khutbah, ngomong misalnya antum cadel nggak bisa ngomong R, ngomong satu paragraf tanpa huruf R. Bukan karena ada huruf R nggak bisa kebaca, tapi emang semua kalimatnya nggak mengandung huruf R. Langsung gitu ngomong. Itu membutuhkan kecerdasan dan kejeniusan. Tapi kecerdasan itu cuman untuk apa? Hal yang sebenarnya nggak begitu faedah. Apa faedahnya bagi umat kalau seseorang tuh bisa khutbah tanpa huruf R? Ayo coba. Ada nggak di sini? Wah, siapa khotibnya sekarang? Ustadz Hasan. Itu ya. Itu khotib yang cadel dan di khotibnya nggak ada huruf R. Apa yang bisa dikagumi dari ini? Apakah antum akan khusyuk ibadahnya mengenang ustadz kayak gini? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambil mentadaburi, ternyata ada makhluk seperti Ustadz Hasan yang nggak bisa ngomong R dan bisa khutbah tanpa huruf R. Nggak ada masuk iman sama sekali di sini. Ahlul bid'ah kadang-kadang mengagumkan di sisi nahwu, sharaf, yang kalau antum mendengar nahwu sharafnya, kagum dengan nahwu sharafnya, tapi nggak ada thamarah ibadah, nggak ada nilai ibadah dari situ, nggak ada membuat antum tuh terinspirasi untuk meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan ibadah antum, nggak ada. Sebagian ahlul bid'ah juga ada yang, atau bukan ahlul bid'ah aja, umum orang awam juga ada yang baca Al-Quran cuman untuk membuat orang kagum dengan cengkoknya atau dengan makomnya. Itu ada. Yang seperti ini termasuk. Buat apa? Hal yang enggak, buat apa? Kita kan Al-Quran mendengarkan supaya apa? Mentadaburinya. Mentadaburi kandungan maknanya. Bukan kita mempelajari, wah ini nahwan. Dari nahwan dia pindah ke Hijaz. Makom itu, makom bacaan. Terus dari Hijaz, dia ke Rost. Bisa ya dia dari sini ke Rost. Itu pengkaburan. Al-Quran yang aslinya kita dengar maknanya itu kita bisa sanubarikan. Sekarang nggak kedengar, nggak ke makna lagi. Pindahan cengkok dan pindahan makom. Makom itu apa ya bahasa Indonesianya? Langgam. Ini kan pengkaburan dari yang tadinya iman, ilmu, sekarang menuju apa? Kelalaian. Nah, seperti itu ya, ikhwas sekalian. Dari antum misalnya membandingkan dulu ketika ikut kajian sunnah misalnya dengan kajian-kajian biasa, sejujurnya mana yang lebih meningkatkan iman antum, ikhwan? Atau dulu nggak ikut kajian siapa-siapa? Bukan, kajian asatidzah sunnah gitu. Antum hadiri, antum dengar, antum simak. Efek untuk beramalnya lebih banyak mana? Ya sunnah. Yakin nggak? Atau antum ikut kajian yang mukaddimahnya apa namanya, doanya banyak, wiritannya banyak, kajiannya cuma setengah jam dan itu pun 15 menit untuk menyapa para pemirsa dan para peserta. Dari Bondowoso, Masya Allah hadir, ya Masya Allah banyak, 15 menit cuma buat gitu doang. Itu 15 menit kedua, 15 menit pertama ngapain? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in. Lama itu 15 menit. 15 menit berikutnya apa? Nyapa. Semoga Allah doa. Habis doa selesai. Lah. Terus yang dicatat apa, Pak? Ya udah, yang penting saya doain kalian. Kalau ya ini kenyataan loh, ini kenyataan. Dan itu ceramahnya 15 menit tuh, atau 30 menit atau 45 menit, ya, itu aja. Faedahnya enggak banyak. Faedah yang bisa dicatat, yang diamalkan kemudian enggak banyak. Tapi giliran bacaan dan selawatan rebanaannya 2 jam. Masya Allah.
1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam terakhir. Saya lihat sini. Mana penyampaian ilmunya? Orang banyak capek-capek dari Bondowoso datang ke Jember misalnya. Dari Riau datang luar pulau untuk berjemaah, rombongan datang. Masya Allah, pulang-pulang gak memberi berkat kecuali nasi berkat. Nah ini lihat. Dan banyak dari ahlul bid'ah yang seperti ini. Ya. Dan ahlul kalam itu adalah orang, kalau golongan yang paling jelimet dalam masalah menerangkan akidah. Ahlul kalam. Antum kalau baca buku-buku ahlul kalam jelimet. Sekarang ini ada kitab Syarah Usul Salasah. Ini bidang apa, ikhwan? Akidah atau hadis atau fikih? Akidah. Antum baca ini baru belajar aja, antum bisa cepat paham insyaallah. Mudah. Syekh Utsaimin, Syarah Usul Salasah. Syekh Utsaimin. Mudah. Paling terjemahan mudah. Tapi kalau antum membaca kitab mantiq, akidah dengan bahasa mantiq, jangankan yang awam, ustadznya aja perlu cepet tua dengan bacanya. Harus mikir panjang. Padahal akidah ini penting buat hari-hari kita gitu loh. Kenapa harus dipersulit dengan istilah-istilah yang mana itu pun belum sampai konklusi yang benar, kadang-kadang menyimpang. Iya. Sekarang betapa rumitnya antum ketika apakah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Jawab, ya atau tidak? Ragu-ragu nih, parah juga nih kayaknya. Apakah Allah di atas arsy? Selesai. Dalilnya thumma stawa, dalilnya Allah istawa 'alal arsy. Beristiwa di atas arsy. Selesai. Selesai dah. Dan Allah Maha tinggi. Enggak ada yang lebih tinggi dengan start dengannya. Dah kelas, selesai. Dah imani itu, dan ketika berdoa Allah Maha tinggi. Dah. Selesai kan? Tapi kalau antum ke ahlul kalam, apakah Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy? Sebentar. Kita harus memaknai istiwa, kita harus memaknai ala, dan apakah mungkin Allah itu di atas? Kalau di atas kan arah, berarti Allah membutuhkan arah, berarti Allah itu suatu benda, berarti membutuhkan tempat dong kalau di atas. Dan sesuatu yang membutuhkan tempat itu berarti fisik. Sesuatu yang fisik berarti makhluk, berarti Allah makhluk. Kalau kita kan Allah di atas arsy, berarti Allah itu makhluk dong. Antum yang denger? Perasaan gue cuma nanya Allah di atas arsy apa enggak deh? Kok jadi bingung gini ya? Enggak, jawab aja bro, Allah di atas arsy enggak? Sebentar, enggak bisa, enggak, antum harus paham gitu. Padahal dia yang bikin enggak paham. Ya. Allah itu turun enggak ke langit dunia? Kita kan tinggal imanin apa hadis Nabi SAW, selesai. Tapi mereka Allah itu enggak mungkin turun ke langit dunia. Ya, Nabi ngomong gitu, cuman itu majaz. Yang turun itu bukan Allahnya, yang turun itu rahmatnya, malaikatnya, perintahnya. Karena enggak mungkin Allah yang turun. Kenapa? Karena kalau Allah yang turun, katanya kan Allah di atas arsy. Kalau turun berarti kan Allah Ta'ala masuk ke dalam makhluknya, kemudian di sepertiga malam terakhir kan bumi ini di setiap waktunya kan ada sepertiga malam terakhir di aliran bumi ini. Pasti ada. Gak mungkin dong Allah terus-menerus turun. Tuh, bingung kan? Bahkan ada yang bertanya, untuk kelompok Salafi, boleh saya kasih pertanyaan. Kalau kata kalian Allah itu ada di atas segalanya, apakah Allah bisa melihat ke atas? Pusing gak Pak? Itu wallahi ada yang nanya kayak gitu. Apakah Allah mampu melihat ke atas? Nah ini anak kasih dengar antum nih. Iya. Juga ada yang bertanya, kalau Allah Ta'ala bisa menciptakan segala sesuatu, apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa Allah lawan? Apa nih orang? Itu mungkin kalau jin denger itu aja, geleng-geleng, kok menungso yang kayak gini kok. Kita aja nggak gini-gini amat kata setan. Manusia loh, punya akal tapi kok keterlaluan gitu loh. Ini namanya tasadduk dan takalluf. Kalau dihamparkan ke orang awam, bingung orang awam. Orang awam cukup tahu Allah di atas arsy, selesai. Fakhruddin Ar-Razi itu suatu ketika, kumpulan jemaahnya tuh banyak, ya mengagungkannya. Wah, lewat di suatu desa. Ya, lewat di suatu desa dengan jemaahnya mengagungkan Ar-Razi. Ada ibu-ibu petani ngelihat,
Ramai banget, ada apa nih Pak? Ada apa Pak? Siapa nih Pak? Sampean nggak tahu Ar-Razi ya? Ar-Razi itu adalah ulama yang menemukan 1000 dalil atau 100 dalil lupa. 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan bumi ini dan segala isinya. Petani itu bilang, ya Allah gitu doang nggak perlu 1000 dalil. Saya aja gulung ini gulung itu saya tahu bahwasanya Allah pencipta ini. Sekarang kalau anda tanya ke orang awam, kita tanya ke orang awam, Pak, siapa yang menciptakan daun? Orang awam jawab apa? Allah. Butuh dalil banyak gak? Nggak butuh. Fitrahnya udah tahu. Jadi untuk apa ya? Menentukan suatu konklusi yang mudah. Kadang ahlul kalam itu harus dengan proses yang menjelimet. Ibaratnya nih, coba telinga antum mana sih, Mas Haris? Pegang telinga antum. Ini orang benar. Coba saya antum pegang telinga tapi kayak gini coba. Enggak mau. Allah ya adik. Anda pengen Anda contohin cuman ntar Anda bilang ini orang enggak benar, Anda yang kena. Antum. Ini orang benar. Tapi kalau orang ngejelemet, di mana telinga antum? Tangan ditaruh di sini, dari belakang. Anda nggak mau nyontohin. Sesuatu yang sebenarnya gampang, tapi kemudian diputar-putar dulu. Konklusinya sama, situ-situ aja. Di mana telinga antum? Sini. Di mana hidung antum? Sini, kan gampang. Di mana hidung antum? Sini dulu. Ya ngapain antum kayak gitu? Contohnya juga ya. Keceplos juga ya. Murid yang tidak budiman antum ini. Apa itu? Keceplosan. Dari sore ini ya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakallahu khairal jazak. Kita ketemu pada pertemuan mendatang insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.